Kadang-kadang warga mas tu dia tak mengongsi tentang perkara peribadi mereka. Saya ada pengalaman dengan pesakit yang tiba-tiba tak pernah shopping kat internet, tapi tiba-tiba macam-macam benda dihantar ke rumah mereka. Ahli keluarganya menyelidik atau cuba dapat tahu apa masalahnya. Sebetulnya dia memberi semua details kad dia kepada seseorang lelaki di negeri lain, dan ini jadi kes penipuan. Ya, sampai kosong bank account-nya. So masa baru-baru Dadi menghidap penyakit demensia ni, apakah tanda-tanda awal yang anda lihat? Tanda-tandanya tak menonjol terus ya. Ia memakan masa yang panjang. Selalunya terlupa mana taruh kunci ke, terlupa taruh garam dalam lauk ke ya. So pelan-pelan lah ya. So demensia adalah satu penyakit yang mulanya tidak ada orang tahulah ya. Tapi ia boleh menjadi satu penyakit yang agresif ya. Pada kami sekeluarga, kami sudah terlihat apa yang terjadi dengan ibu saya ya. Seorang yang sangat aktif. Dulu seorang chef, ia satu orang yang boleh pergi ke Malaysia seorang diri atau dengan jiran-jirannya. Satu kumpulan mak-mak yang 60-an, 70-an ya. Amat menyedihkan lah ya, kerana penyakit tu basically absorb your life. So Alzheimer's ini penyakit yang tidak jelaslah apa puncanya ya. Ia lebih sering dialami oleh orang yang lebih berumur ya. Risiko mendapat Alzheimer's dementia lebih tinggi apabila seseorang itu lanjut umur. Kedua jenis dementia itu demensia yang disebabkan oleh stroke. Ya. So punca-punca stroke, risiko seseorang itu lebih tinggi jika mereka ada penyakit seperti kencing manis, darah tinggi. Inilah punca masalah stroke, dan stroke boleh menyebabkan penyakit demensia. So masalah nyanyuk, penyakit demensia, masalah lupa-lupa, ini semua nama yang orang menggunakan untuk seorang yang tua yang mungkin ada perubahan. Ya. So nyanyuk ni sebetulnya sesuatu slang. Demensia itu nama penyakit. Seorang warga mas yang ada masalah lupa-lupa mungkin tidak ada demensia. Ya, masalah lupa-lupa ini boleh datang kepada seseorang yang berumur, tapi tidak semestinya dia ada demensia. So kalau kita nak cakap seseorang itu ada demensia, dia harus ada masalah untuk memasak ataupun ingat makan ubat ataupun menggunakan telefon misalnya. Harus ada masalah untuk yang menjejas daya upayanya untuk berdikari atau untuk mungkin untuk tinggal seorangan lah. I think when she stopped cooking, that was one of the major signs. So I think if you ask me to pinpoint this is going to be very different. So she always used to cook Hari Raya, that was the main. I mean, everyone knows our house has the best food. So that was and Hari Raya is my favorite holiday. As in terms of that's the one thing that I miss when I'm away. So there was this one year where she literally just went oh, I forgot how to cook. I really don't know how to start this, and this was the day before Raya. And that was when I remember we had to all kind of chipped in, and she was always very protective over the kitchen in terms of she didn't want us to help her out. But obviously because we grew up seeing how to cook
like I guess we knew like okay, she does certain things when she does certain dishes. So we all kind of chipped in and was like, okay, I think she does this before this, and then we kind of got the dishes out, but obviously it tasted the same, but it didn't look the same. So I think that was the main one of the main like events I would say that was like, it's going to be different now. Now moving forward, she's not going to cook like raya food. I mean, there was this one time where she completely forgot how to come home, and she managed to call us and tell us like, okay, I'm like here somewhere in Bedok, and then we picked her up, and that was when we all came to that conclusion that she shouldn't be going out on her own. So there were all this like in a way like independence that I grew up seeing her, and obviously you admire that of her. Of course. So and I think she also prided herself over the fact that she could like go to the market herself, she could do all these things. So like I think one by one when that kind of stopped happening, I think like I'm pretty sure like you can see that like I would say like a bit of defeat in her in terms of like she can't do all these things. Untuk seseorang itu untuk memasak untuk ramai orang, ia memerlukan daya pemikiran yang terang, ia memerlukan memori, serta dia harus tahu berapa banyak bahan, apakah resepinya. Ini semua menggunakan banyak daya pemikiran lah, ataupun kita panggil cognitive ability. Bila daddy tak boleh melakukan itu, ia satu tanda awal dementia. Kalau seseorang itu macam tak ingat adakah mereka sudah sarapan ataupun sudah makan ubat ke belum, ini mungkin dementia yang lebih dalam peringkat lebih lambat. Kadang-kadang mereka mungkin sesat bila keluar rumah, tapi kalau mereka sudah tinggal di tempat itu, misalnya tinggal di Bedok lah selama 30 atau 40 tahun, risiko untuk mereka sesat rendah. Tetapi kalau anaknya bawa mereka keluar makan di restoran, mungkin restoran tu baru, dia tak pernah pergi. Kadang saya ada pesakit yang pergi ke toilet tapi tak boleh cari jalan pulang ke restoran tu. Sampai berjam-jam pun keluarganya mencari-carilah warga emas ni. Bila dia sesat tu, dia tak pandai gunakan handphone ataupun minta pertolongan dari orang lain. Ini boleh menjadi satu tanda. Lagi satu itu, mereka mungkin ada masalah dalam menguruskan wang mereka. Kadang-kadang mereka ada masalah decision making, membuat keputusan. Dan saya ada pengalaman dengan pesakit yang tiba-tiba tak pernah shopping kat internet, tapi tiba-tiba macam-macam benda dihantar ke rumah mereka. Dan bila ahli keluarganya menyelidik atau cuba dapat tahu apa masalahnya, sebetulnya dia memberi semua details kad dia kepada seseorang lelaki di negeri lain, dan ini jadi kes penipuan, sampai kosong bank account-nya. So kadang-kadang warga emas tu dia tak mengongsi tentang perkara peribadi mereka, dan tiba-tiba saja bila ada masalah, sudah terlambatlah, ahli keluarga rasa okey, mesti buat police report sebab semua duitnya sudah habis. Bila kita tengok ibu bapa kita selalu ingat mereka adalah heroin, betul tak? Mereka akan kekal, stamina mereka akan kekal. So bila dia didiagnose, perasaan amat sedih lah, kerana selepas saya teliti tentang dementia, we realise ini adalah satu penyakit tidak ada perubatan, dan ia akan mengambil your self-worth lah. Betul. Ini adalah satu-satu yang kadang really weaken the human spirit lah. Betul. So yang penting ialah kami harus menjadi positif, prepare the family, right? Berkenaan apa harus kami lakukan. Bukan masalah fizikal saja, tapi yang paling penting mental lah, the mental strength lah, bagi di caregivers
the emotional mental strength to handle this. Tapi yang paling penting pun the emotional dan mental strength penyakit. So I think when you're aware that this is happening and this is going to be like this is your life, there's a lot of frustration and a lot more like fight inside, and hence that kind of reflected in her mood swings lah. Yeah. So like even if I was a little bit like in terms of my voice, like I was a little bit like angry, like a hint of anger, because sometimes like she would take my things, or she would like put something somewhere and then I don't know where it is. Then she would start crying. And that it's, to me, when I look back, that reflected like basically she obviously had all these feelings of frustration and like not knowing what's going to happen, and that obviously triggers a lot of things. Yeah, so I think the first few years of that was like, I would say, the toughest, because at the same time we were also in a way accepting this. Menjadi seorang caregiver tu satu tugas yang berat lah. Ya, dalam hospital misalnya, para jururawat mereka kerja 3 shift. Mereka ambil giliran. Tapi sering caregiver, kadang-kadang anak yang menjaga ibu, kerjanya 24 jam, 365 hari. Ya, mereka pun tak ada break. Memang tugasnya susah. Ya, kita harus memberi sokongan kepada caregivers lah. Dan kalau mereka rasa tertekan ataupun mungkin rasa murung, ya, sebab risiko mereka untuk menghidapi penyakit seperti depresi tinggi, ya, mereka harus meminta pertolongan lah. Sebab saya rasa dalam pengalaman saya, biasanya caregiver ni nak buat semuanya, ya, nak keluar sebentar pun mereka risau, adakah ibu okey, ataupun mungkin dia jatuh, atau mungkin dia cari. Ya, so mereka rasa serba salah, tak boleh buat apa-apa, tak boleh keluar rumah, tak boleh berehat pun. Lagipun ramai pesakit saya yang menghidapi dementia, pada waktu malam mereka aktif sangat. Tapi masalahnya timbul bila caregiver tu tak tidur waktu malam dan harus menjalankan tugas untuk menjagalah ibu atau ayah pada waktu siang hari. So satu nasihat, tugas ini sangat susah, sangat berat, ya, dan don't be too hard on yourself lah. Mereka selalu rasa serba salah sebab kadang-kadang mungkin mereka rasa diri mereka itu ada masalah, kurang sabar. Ya, saya ada pengalaman dengan ahli keluarga pesakit saya yang walaupun nenek itu dijaga dengan baik, bila nenek sudah meninggal, mereka masih rasa guilt lah. Mereka masih rasa serba salah. Saya melakukan tugas saya dengan baik, dengan sebaik-baiknya atau tidak. Jadi seperti anda katakan tadi, kalau macam mungkin Daddy feels macam defeated macam itu. Yeah. Dan anda pun sebenarnya rasa emosional juga boleh nampak perubahan pada Daddy ni. Yeah. Tapi macam mana anda mungkin memujuk Daddy, ada tak? When she stopped being able to cook, I think we all, involved her in other things. Like, so she used to be able to cut vegetables. I mean, now she can't do that because her motor skills are like obviously deteriorating. So she used to be like doing that. And then peeling she likes to kupit tauge. Oh. So that's her favorite thing. She's had a fall in end of May, like early June. Okay. She fell and she injured her hip, so she had to go for surgery for her hip. But before that, she could walk normally and quite independently. So she would take the baju from the laundry and start folding it and all that kind of stuff. So like all of that still feels like she's contributing to the household, and she sometimes fights with us with like washing the dishes and stuff. I think itu dah satu yang paling penting lah. Self worth lah. Ya, kalau boleh, pada pandangan saya, selalunya ingatkan dia masa-masa yang dulu. Ya, kalau mereka ingat masa-masa yang dulu, barulah mereka teringat yang saya boleh buat ini, boleh buat itu, kan. Yeah. Kita harus cuba, ya, kerana kita tidak tahu perasaan dia bagaimana, kan, pasal dia tidak boleh express. Betul. Ya, memang betul cakap tentang peristiwa yang dahulu yang mungkin membawa perasaan gembira, ya, kepada seseorang yang
ada penyakit demensia ini sesuatu perkara yang baik sebab mereka masih beremosi ya, dan emosi ni kadang-kadang sangat kuat lah ya, like they are very emotional. Ya, so walaupun memory mereka tidak begitu baik atau daya pemikirannya untuk melakukan tugas ya tiada, tetapi mereka masih ada perasaan sedih ataupun gembira. Saya menjaga seorang pesakit yang bekerja pada masa muda sebagai pianis lah. Dia memain piano untuk konsert ballet. Walaupun demensia ni agak lanjut, dia sudah lupa banyak perkara, tetapi bila dia duduk di piano itu, dia masih boleh bermain piano ya, dan bila dia main piano tu dia berasa sangat tenang. Walaupun pada hari tu misalnya mood dia tidak baik, tetapi bila ahli keluarganya bawa dia ke piano aja, tiba-tiba dia rasa gembira, dia masih boleh bermain walaupun daya upayanya untuk menjaga diri sendiri, untuk pergi toilet pun dia tidak boleh. Tetapi bila bermain piano, dia boleh bermain lagu yang sangat sukar ya, sebab memorinya bila masih muda itu masih adalah. Dan bila kita melakukan sesuatu yang kita suka ataupun enjoy ya, emosinya sangat kuat, dia masih boleh ingat bagaimana cara bermain piano. Daddy suka tengok cerita apa? Cerita P. Ramlee? Suka. Usually at about 10 o'clock, she usually sits there. We sometimes put the TV on, but it depends on her mood. So usually if she's tired, then she will lie down a bit. So every day is a bit different now. So previously, when she could still walk on her own and all that before the fall, she'll be walking around this whole house, and she'll go up and down, and then she'll go to the garden and all that kind of stuff. Aktif lah Ya, rutin itu sesuatu perkara yang baik sebab mungkin untuk seseorang itu bila dia tahu okey masa makan, ini masa makan, bila waktu sudah petang mungkin ini masa untuk mandi misalnya ya. Tapi kadang-kadang dalam pengalaman saya pesakit ini yang menghidapi demensia, dia tak suka mandi waktu pagi, dan mungkin ini perkara yang baru. Mungkin dulu dia suka mandi waktu pagi, dan kalau ahli keluarga tu cuba membuat dia mandi, mungkin boleh menjadi gaduh ya. Kalau begitu kita mungkin harus adjust rutin, tengok moodnya, tengok perasaannya. Saya ada seorang suami yang datang bawa isterinya, dan dia tanya saya, doktor ada ubat tak untuk kasih isteri saya biar dia boleh basuh rambut, sebab dia tak basuh rambut dah lebih sebulan. Sebab dia ada demensia, dia tak suka basuh rambut dia. Ini perkara yang baru. So saya cuba tanya apakah masalahnya. Masalahnya dia tak suka suaminya yang basuhkan rambutnya lah. Tetapi bila diajak ke salon untuk seorang wanita cuci rambutnya, dia setuju. So saya terangkan kepada suaminya tak ada ubat lah untuk saya kasih biar seorang itu setuju untuk basuh rambut. Tetapi mungkin sekarang expectation ya untuk basuh rambut setiap hari mungkin mesti turun sedikit lah. Mungkin kalau pergi ke salon 1 minggu 1 kali, mungkin itu expectation yang baru. Kadang-kadang juga mereka ada masalah mood, mereka senang marah. Saya ada pengalaman dengan pesakit yang seumur hidupnya dia sangat pelembut ya, tetapi bila datang penyakit demensia itu tiba-tiba dia maki hamun ya anak-anaknya. So bila seorang yang ada penyakit demensia ini mencederakan orang lain ataupun sangat kasar ya, dan ahli keluarga rasa mereka tidak boleh manage lagi, inilah masa yang mereka biasanya datang melihat doktor. Dan kadang-kadang bila saya melihat seorang pesakit yang begitu, masalah demensia mereka sudah lanjut lah. Sudah berapa tahun yang mereka mula ada masalah untuk berdikari dan untuk melakukan kerja seharian. Pernah tak mungkin keluarga Cik Abah terfikir untuk tempatkan Daddy di kediaman perawatan ataupun nursing home? Saya tak pernah, dari saya muda-muda lagi lah. Ini adalah satu fikiran yang saya
ketepikan lah. Ya. Kerana kalau kita boleh mampu, ya, kita harus menjaga orang tua kita lah. Ya. Tapi having said that, there is nothing wrong with putting someone in need in a nursing home. Betul. Ya, kerana circumstances are different. Ya, if you think your parents need help and you cannot provide that kind of help, put them in the nursing home. Kerana saya ada pengalaman sudah tengok some nursing home, and the caregiving is very good. Betul. Ya, so jangan merasa bangga atau rasa malu yang kita harus taruh orang tua kita di nursing home. There's nothing wrong. You are still fulfilling your responsibility as children. So tak ada jawapan atau one solution lah untuk semua keluarga. Saya ada pengalaman yang pesakit dementia ini ya suaminya. So mereka mendapatkan pembantu, ya. Tapi lama kelamaan isterinya pun dapat penyakit dementia. Ya, dengan bila isterinya mula mendapat dementia, dia rasa sangat cemburu terhadap pembantu. Ya, dia rasa bahawa pembantu itu ada hubungan dengan suaminya. Dan sebab itu anaknya sangat tertekan lah, ya. Semua ahli keluarga terjejas, termasuk cucunya yang pada masa tu mengambil pemeriksaan O-level. Ya. So sebab masalah ini, bila pembantu tak boleh bantu datuk, nenek rasa sangat marah, ya. Jadi semua ahli keluarga gaduh. Dalam situasi ini mungkin kalau datuk atau nenek ditempatkan di nursing home, mungkin ini satu solusi yang mungkin sementara atau jangka panjang. Saya rasa ini sebuah stigma lah, maksudnya taruh ibu atau ayah ditempatkan di nursing home. So saya rasa nursing home ini bukan sesuatu solusi untuk semua keluarga. Tetapi tidak ada apa-apa yang kita harus rasa malu ataupun ada kekurangan dalam diri kita lah, ya. Ia hanya satu option untuk penjagaan, ya. It's an option of care. Kita tidak boleh cakap bahawa ini masalah keturunan, tetapi kalau ibu atau ayah anda ada penyakit dementia, risiko anda lebih tinggi, tetapi bukan 100%. Ya, dan ada beberapa faktor kita boleh lakukan untuk merendahi risiko untuk mendapat dementia. Antaranya ialah gaya hidup sihat. Selain itu, penyakit kencing manis, walaupun seorang tidak ada penyakit stroke, kencing manis itu meninggikan risiko kita untuk mendapatkan dementia. Tabiat seperti merokok, ya, atau alkohol, ya, ini semua boleh menyebabkan penyakit dementia. So masalah berat badan tinggi membuat risiko kita lebih tinggi, ya. So kita harus jaga pemakanan dan gaya hidup sihat untuk maintain lah berat badan yang sesuai. Ya, itu boleh mengurangkan risiko kita.